kita akan melihat bahwa untuk menjadi kudus, kita itu perlu senantiasa tinggal di hadirat Allah. Nah, bagaimana caranya kita tinggal di dalam hadirat Allah? Ini yang akan kita bahas. Dan kita lihat juga nanti bahwa ketika kita mau mencapai kekudusan, ketika kita sungguh-sungguh mau hidup baik, itu pasti banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan dalam diri kita. Dibersihkan, dimurnikan. Jadi seperti di dalam Yohanes 15 kan juga dikatakan, kalau ranting itu berbuah, maka dia akan semakin dibersihkan. Demikian juga kita, kalau kita mau mengikuti Kristus, kita mau hidup kudus dengan tinggal terus-menerus di hadirat Allah, maka kita juga akan melewati pemurnian. Namun, apabila kita mau melewatinya, kita akan maju dalam hidup rohani. Jadi cara untuk kita bisa hidup kudus, itu pertama-tama terus-menerus ingat akan Allah. Ya, itu namanya hidup di hadirat Allah. Nah, ini caranya untuk kita makin berkembang dalam kekudusan. Ini juga yang kita mohon setiap hari kan? Bimbinglah agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum Tuhan. Nah, ini yang juga kita doakan tiap hari. Hidup di hadirat Allah itu artinya kita terus-menerus sadar bahwa Allah itu ada bersama kita. Jadi kalau kita itu senantiasa sadar bahwa Allah itu ada bersama kita, kita itu pasti juga takut untuk berbuat dosa. Ya, kalau ada orang guru kita aja misalnya waktu kita masih sekolah ya, kalau ada guru kita pasti sikapnya baik. Kalau di belakang guru mungkin kita nakal, agak nakal dikit. Sama, kalau kita ingat terus bahwa Tuhan itu ada, maka kita terus-menerus menjaga sikap kita, hati kita untuk mikirin yang baik. Nah, satu orang kudus yang namanya Elizabeth dari Trinitas, dia itu hidupnya kudus karena dia betul-betul tinggal di hadirat Allah. Artinya, dia itu sangat berkembang dalam kebajikan, hanya mengarahkan pikirannya, hatinya kepada Allah. Mungkin kita tanya ya, loh kalau kita orang awam harus masak, kerja, ngitung duit, ke pasar, atau kita masih sekolah, kita semua kan harus menggunakan akal budi kita, pikiran kita. Kadang-kadang emosi kita itu campur aduk, naik turun, marah, jengkel, dan lain sebagainya. Terus gimana caranya untuk terus-menerus bisa hidup di hadirat Allah? Ya, seperti Elizabeth dari Trinitas maupun Brother Lawrence, mereka ini adalah orang kudus yang sangat terkenal karena apapun yang mereka lakukan, mereka itu selalu merasa Allah itu ada di hadapannya. Ya, dia itu selalu ada bersama Allah. Caranya gimana? Nah, ini caranya latihan. Nggak mungkin memang kita siapapun, mau itu biarawan-biarawati, awam, kita harus latihan. Nah, latihan yang paling efektif itu adalah doa Yesus. Karena itu mudah, tidak harus dipikirin. Kita lagi ngapain pun, hati kita itu bisa menyebut Yesus, Yesus, ya. Kecuali mungkin kita lagi konsentrasi penuh, misalnya apa? Lagi mau ujian, mau apa, kita pasti berdoa ya sebelumnya. Tapi pas mengerjakan soal mungkin kita konsen. Tapi kalau kita itu udah terbiasa setiap pagi atau setiap malam doa 1 jam itu kita ada doa heningnya, ada doa Yesusnya, maka akan mudah buat kita bahwa sepanjang hari itu kita terus-menerus kontak dengan Yesus karena hati kita itu udah doa sendiri. Ya, coba deh ya, kalau kita itu latihan doa Yesus setiap hari, kita hening gitu. Nah, setiap kali kita mau masuk doa, itu mudah sekali kontak dengan Tuhan. Nah, setelah kita keluar dari kamar doa, kita juga itu masih merasa nyambung dengan Tuhan hatinya. Nah, kecuali kita itu kacau banget, hari itu mungkin kita lepas ya, putus. Akhirnya nggak inget Tuhan, ingetnya masalah-masalah yang di depan kita. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau keadaannya demikian, cepat-cepat kita masuk lagi ke dalam hati kita. Ya, kalau ada masalah, ada kesusahan, ada
problem, cepat-cepat kontak lagi Tuhan yang ada di dalam hati kita. Cepat masuk ke dalam hati lagi. Jadi ibaratnya hati kita itu adalah tempat di mana kita ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lakukan setia seperti itu, bercakap-cakap dengan Tuhan, nanti Anda pikir, waduh, kalau saya itu diam-diam bercakap-cakap sendiri kan dalam hati ya. Nanti dipikir orang kok saya ngomong sendiri. Nah, ini di dalam hati kita menghampiri Tuhan. Apa buah-buah yang bisa kita terima kalau kita hidup di hadirat Allah? Hati kita itu gampang memuji Tuhan. Ada masalah kita nggak bersungut-sungut, tapi kita lebih banyak ingat Tuhan. Lagi jengkel pun nggak lama jengkelnya, ya. Terus ada damai. Mau orang di sekitar kita itu lagi bertengkar, kadang-kadang kan di rumah bukan hanya kita kan, ada macam-macam masalah. Di luar itu rame banget, tapi hati kita tetap tenang, tetap damai. Jangan kebalikan ya, kalau kita nggak terbiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, di gereja pun, lagi adorasi pun, hati kita itu bisa kemana-mana. Pikiran kita kemana-mana, hati kita kacau. Nah, tapi kalau kita terbiasa hidup di hadirat Tuhan, maka hati kita itu bisa tetap tenang karena terarah kepada Tuhan, nyambung dengan Yesus. Ini yang disebut pokok anggur ya. Kita terus nyambung dengan pokok anggur yaitu Yesus, sehingga hidup kita itu berbuah. Kalau kita terus-menerus memperhatikan ya, Tuhan hadir dalam hati kita, menyadari kehadiran Tuhan, maka si jahat itu nggak bisa masuk mengganggu kita. Setiap kali ada godaan, kalau kita ingat Tuhan, si jahat nggak berani. Nah, dengan demikian kita juga bisa mencintai Tuhan di atas segalanya. Jadi apa yang kita buat, itu kita juga mau kita lakukan untuk Tuhan. Kalau ada pilihan misalnya, gimana nih? Aku mau berdoa ataukah aku menyelesaikan nonton film, sinetron atau drakor misalnya. Padahal ini lagi ada misalnya adorasi, ada rasanya dalam hati itu rindu akan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan itu memanggil kita untuk berdoa pada jam-jam tertentu, bisa jadi seperti itu. Kalau kita nurutin, pasti kita akan mengalami hidup kita itu bertumbuh. Tapi kalau kita nggak nurutin panggilan Tuhan untuk masuk dalam doa, dan kita hanya nurutin apa yang kita suka, ya secara daging, nah, ini juga satu hal yang membuat kita susah untuk masuk di dalam hadirat Allah, ya. Nah, kemudian kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ini penting, karena kalau kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, kita itu nggak gampang frustrasi, kita nggak gampang putus asa, kita nggak gampang marah, kita nggak gampang sedih, karena sadar bahwa aku ini adalah orang yang berharga. Aku orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, walaupun mungkin tampaknya orang itu menyepelekan kita, jangan salah ya, kalau orang itu menyepelekan kita, nggak menghargai kita, biasanya itu masalahnya pada orang itu, ya. Kadang-kadang orang itu yang mungkin ada masalah dengan dirinya sendiri, dia tidak suka dengan dirinya sampai akhirnya dia menjelekkan orang lain. Nah, biasanya juga seperti itu. Nah, tapi kalau kita menghadapi kasus seperti itu dan kita terus-menerus sadar bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan, kita nggak gampang sakit hati, kita nggak gampang balas dia dengan mungkin menjatuhkan dia, ya. Kita lebih sabar. Nah, itu keuntungan kalau kita itu senantiasa ingat Tuhan, senantiasa mengarahkan hati pada Tuhan, ya. Itu akan menolong kita untuk makin mencintai Tuhan, bertumbuh dalam kekudusan, tapi perlu latihan, ya. Latihannya antara lain doa Yesus. Nah, kalau kita udah biasa latihan, maka sepanjang hari itu kita lebih mudah kontak dengan Tuhan.